Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, dosen mata kuliah perpajakan, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Firlina Salsabila dengan NIM C1C025651. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Pada presentasi ini, saya akan mulai dari pendahuluan, kemudian masuk ke pengertian PPh, dasar hukum dan asasnya, kemudian jenis-jenis PPh. Setelah itu baru kita masuk ke inti, yaitu subjek pajak dan objek pajak, dan terakhir ditutup dengan kesimpulannya. Jika kita lihat secara umum, pajak penghasilan itu merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang menopang APBN. Jadi sebenarnya pajak ini bukan sekedar kewajiban individu atau perusahaan, tapi juga memiliki peran besar dalam pembangunan. Makanya memahami konsep dasar seperti subjek dan objek pajak ini penting, supaya kita tahu posisi kita dalam sistem perpajakan. Secara definisi, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Ada dua karakteristik utama. Yang pertama, pajak langsung, artinya tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain, serta yang kedua bersifat subjektif, jadi mempertimbangkan kemampuan bayar. Artinya pajak ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi wajib pajaknya. PPh di Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup jelas, dimulai dari UU tahun 1983 sebagai Undang-Undang Induk, kemudian diperbarui di UU tahun 2008, dan terakhir disesuaikan lagi melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Selain itu, ada 3 asas utama dalam pengenaan pajak. Yang pertama, asas domisili, yang artinya warga negara dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Kedua, asas sumber, yaitu penghasilan berasal dari Indonesia tetap dikenai pajak walaupun penerimanya dari luar negeri. Dan ketiga, asas kewarganegaraan walaupun penggunaannya lebih terbatas. Kalau dilihat dari jenisnya, PPh ini cukup beragam. Ada PPh pasal 21 yang biasanya terkait gaji atau penghasilan dari pekerjaan. Lalu ada PPh pasal 22 dan 23 yang lebih ke transaksi tertentu seperti dividen atau jasa. Kemudian pasal 25 dan 26 yang berkaitan dengan angsuran pajak dan wajib pajak luar negeri. Dan yang terakhir ada PPh final dan pajak badan yang punya tarif khusus tergantung jenis penghasilannya. Sekarang kita masuk ke inti pertama, yaitu subjek pajak. Subjek pajak itu bisa berupa orang pribadi, badan usaha, warisan yang belum terbagi, dan juga bentuk usaha tetap. Tapi penting dicatat, tidak semua subjek pajak otomatis jadi wajib pajak. Mereka baru jadi wajib pajak kalau sudah menerima penghasilan yang termasuk objek pajak. Subjek pajak ini dibagi jadi dua kategori utama. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri atau WPDN. Ciri-cirinya tinggal di Indonesia atau berada lebih dari 183 hari dalam setahun dan dikenai pajak atas seluruh penghasilannya, termasuk dari luar negeri. Yang kedua, wajib pajak luar negeri atau WPLN. Mereka tidak tinggal di Indonesia dan hanya dikenai pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Ada juga yang disebut bentuk usaha tetap atau BUT. Ini biasanya adalah entitas luar negeri yang menjalankan usaha di Indonesia, seperti kantor cabang, pabrik, atau proyek tertentu. Walaupun bukan perusahaan dalam negeri, mereka tetap dikenai pajak karena beroperasi di Indonesia. Tidak semua termasuk subjek pajak. Contohnya seperti perwakilan negara asing, pejabat diplomatik, dan organisasi internasional tertentu. Mereka dikecualikan karena alasan hubungan internasional dan aturan khusus yang berlaku. Sekarang kita masuk ke inti kedua, yaitu objek pajak. Objek pajak itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk apapun. Jadi selama ada peningkatan kemampuan ekonomi, pada dasarnya itu bisa dikenakan pajak. Objek pajak ini bisa dibagi jadi beberapa kategori. Yang pertama, penghasilan dari kerja atau usaha seperti gaji, upah, bonus, honorarium, laba usaha, serta komisi. Yang kedua, ada penghasilan dari modal seperti dividen, bunga, royalti, sewa, serta keuntungan pengalihan harta. Yang ketiga, penghasilan lain-lain, misalnya hadiah atau keuntungan selisih kurs, premi asuransi, dan lain-lain. Lalu ada penghasilan yang dikenai PPh final seperti bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, serta pengalihan tanah atau bangunan. Walaupun luas, tidak semua penghasilan dikenai pajak.
Ada beberapa pengecualian seperti bantuan dan zakat, warisan dan hibah, iuran dana pensiun, dan dividen antar badan dalam negeri dengan syarat tertentu. Pengecualian ini dibuat untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa PPh dikenakan kepada subjek pajak atas objek pajak berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas seluruh penghasilan, sedangkan wajib pajak luar negeri hanya dari sumber di Indonesia. Dan objek pajak mencakup semua tambahan kemampuan ekonomis, kecuali yang secara khusus dikecualikan. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.